Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, tadi sempat bingung nggak buat nyari ruangan ininya Kak? Iya sih sempat bingung sedikit. Oke, apa ya? Yang penting Kakak udah sampai ke sini. Oke, sebelum mulai nih Kak, aku mau bilang nih ke Kakak kalau di sini tuh tempat aman buat cerita. Jadi santai aja karena di sini nggak ada jawaban yang benar, nggak ada jawaban yang salah juga ya Kak. Oke, nah untuk pertemuan kali ini kurang lebih sekitar 30 menit untuk sesi kali ini ya. Kalau nanti ada yang dirasa kurang nyaman atau ada kata-kata yang salah yang nggak kena di hati kakak boleh disampaikan ya Kak. Oke. Nah untuk sekarang lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Sekarang sih lagi sibuk kuliah sama organisasi. Oke, lagi kuliah. Wah, aktif banget, aktif juga ya. Kalau boleh tahu kuliahnya semester berapa Kak? Semester 2. Oh semester. Wah, baru ya. Baru 1 tahun. Iya. Baru setahun. Oke. Biasanya kalau lagi penat, kalau lagi pusing, kalau lagi capek, kakak tuh suka ngapain sih? Biasanya sih tidur atau nonton aja sih. Wah, relate banget ya itu sama kayak Genji sekarang. Iya. Oke, nah kalau boleh tahu akhir-akhir ini ada hal yang sering kakak pikirin nggak? Karir sih. Karir, oke. Tentang apa? Tentang akademik atau tentang arah masa depan? Tentang bingung arah ke depannya. Boleh cerita gak sih apa sih yang bikin bingung? Tadi kan kakak sempat bilang bingung. Nah, boleh diceritain nggak bingungnya tuh kayak gimana atau seperti apa? Ini lebih takut ke pekerjaan nantinya sih, kayak salah pilih pekerjaan gitu. Oh iya, jadi takut kalau ternyata nanti tuh gak cocok atau salah pilih pekerjaan. Perasaan itu wajar kok sebenarnya, banyak juga orang yang ngalamin hal yang sama, nggak kakak doang, tapi orang-orang pun bakal ngerasain takut akan arah masa depan, takut akan pekerjaan yang tidak cocok dengan passion kakak gitu. Itu sebenarnya hal yang banyak orang yang ngalamin juga. Nah, hari hari ini aku ngajak kakak lebih kenal sama pikiran kakak yang sering muncul soal masa depan. Oke, ini ada lembar refleksi yang nama itu Mangkiman. Pernah dengar nggak Mangkiman? Belum. Belum, belum pernah. Mangkiman ini istilah buat pikiran yang ramai sendiri, ya, overthinking atau sering pikiran-pikiran yang bikin kita tuh ragu sama diri kita sendiri. Nah, ya nanti kita isi ya pelan-pelan ya di bagian pertama. Coba tulis pikiran apa aja yang sering muncul saat kakak mikirin karir masa depan. Oke, silakan isi dulu. Baik, Kak. Di sini aja Kak. Iya. Nah kalau gini mulai aja dari mana? Coba pikir hal apa yang paling bikin kakak takut. Takut gagal. Takut gagal. Nah takut gagal boleh tuh ditulis. Nah ada lagi nggak selain itu? Takut gak cukup pintar sama takut ngecewain orang tua. Iya. Sekarang di situ kan ada coba checklist beberapa pikiran yang sering muncul. Kalau ada centang itu sering, yang ada sering, sedang atau biasa aja, checklist aja yang itu. Oke, aku centang ya Kak. Oke. Nah, pas pikiran itu muncul biasanya kamu ngerasain apa?
cemas sama minder. Oke, cemas sama minder ya. Boleh ditulis juga tuh di kolom perasaan. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih ke tahap bagian refleksi diri. Menurut kakak, pikiran mana yang paling mengganggu? Takut gagal. Takut gagal. Nah, itu pasti mengganggu banget sih ya. Karena kenapa itu paling. Nah, aku ada pertanyaan buat kakak. Kenapa takut gagal itu paling mengganggu ke diri kakak sendiri? Yang bikin aku apa tuh pas mulai sesuatunya. Jadi memulai hal baru tuh sulit buat kakak. Iya. Karena kepikiran misal ketika mau mulai hal baru tuh takut diomongin orang, takut ngecewain diri sendiri, takut nggak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Oke. Nah, oke, boleh itu ditulis di bagian nomor 1 ya. Nah, kalau menurut kakak pikiran itu datang dari mana sih? Dari diri sendiri sama lingkungan juga ngaruh. Oke, benar. Nah, itu boleh dicentang di kolom yang ada di situ ya. Saat pikiran tadi itu muncul nih, ketika kakak si cemas atau minder atau overthinking, memikirkan sesuatu yang sesuai itu belum dimulai. Nah, saat pikiran itu muncul biasanya yang paling kuat kakak rasain itu apa? Cemas sama nggak pede. Ya, kayak tadi ya. Nah, sekarang pertanyaan penting nih. Sebenarnya apa yang kakak inginkan untuk diri kakak sendiri? Aku pengen punya pekerjaan yang berguna buat orang lain. Jawaban yang bagus banget ya, karena semua juga pasti nih kalau memilih pekerjaan itu yang pastinya ingin berguna buat orang lain. Nah, itu jawaban bagus banget dari kakak. Iya. Nah, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang baru ya kak. Kalau kakak tidak takut gagal, apa yang sebenarnya ingin kakak coba? Aku pengen lebih explore lagi tentang konseling. Oh iya, wah menarik banget tuh. Nah, sekarang satu langkah kecil apa yang bisa kakak lakukan buat minggu ini? Mungkin nyari pengalaman atau ikut kegiatan yang berhubungan sama konseling. Ya benar, itu bagus sih jawaban kakak. Jadi buat minggu ini tuh kakak mau cari pengalaman perihal kegiatan-kegiatan yang berbau dengan konseling. Yang penting jawabannya itu ya realistis dan bisa dilakukan oleh kakak pelan-pelan dulu aja, gak perlu harus langsung atau gimana, tapi dimulai dari hal yang terkecil dulu. Oke, setelah mengisi nih lembar jawaban tadi, refleksi tadi, apa yang kakak rasain? Lumayan lega sih. Oke, ya kadang isi kepala berat tuh karena kita belum apa sih nyurahin ketulisan gak biasanya kan ada namanya journaling tuh. Nah ini salah satu teknik juga ya, kalau aku bisa bocorin ini salah satu teknik juga yang namanya itu journaling. Jadi dimana kita nyurahin isi kepala lewat tulisan. Dan ingat ya kak, semua pikiran itu harus dipercaya. Yang penting sekarang kakak mulai melangkah dulu pelan-pelan, jangan takut buat nyoba, karena semua yang di pikiran kakak itu hanyalah ada di benak pikiran kakak. Jadi mulai melangkah dulu. Kalau nanti pikiran negatif itu muncul lagi, kakak bisa pakai lembar mengkimen tadi yang buat refleksiin perasaan-perasaan tadi biar bisa ngebalikin ya kak. Jadi jangan ada perasaan negatif tuh yang muncul, tapi kita bisa melawan pikiran negatif tersebut. Nah, makasih ya kak udah mau
cerita hari ini. Semangat terus